بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sudarsono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Kampus UIN Bukit Tinggi Sumatera Barat. Pada kali ini saya akan membuat video sebagai ujian UKIN yang berjudulkan tentang larangan perbuatan, yakni perbuatan zina dan juga pergaulan bebas. Maka silahkan ikuti video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 10-5? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, baik anak-anak sekalian. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelum kegiatan ini dimulai, Bapak minta tolong dulu ya, dicek itu kesiapannya, mulai dari baju-bajunya. Ya, coba baju-bajunya yang masih belum rapi dirapihkan dulu. Kerah-kerahnya itu Haji, ya, dirapihkan. Ya, dan dicek di laci-laci, siapa tahu masih ada sampah-sampah di sekitarnya. Ya, pastikan bersih dulu. Ya. Ya. Baik anak-anak sekalian, ya, kenapa kita belajarnya harus rapi, harus bersih? Supaya apa? Supaya belajarnya menjadinya bersih. Supaya apa? Supaya sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya ya, kita sama-sama berdiri dulu. Ya, kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya. Ya, yuk semuanya berdiri. Ya, siap untuk menyanyikan lagu nasional. Oke.
ya silakan duduk ya. Baik anak-anak sekalian, ya Bapak akan absen pada hari ini. Siapa saja yang tidak hadir, coba yang dipanggil namanya jawab hadir kalau laki-laki, kalau perempuan jawabnya hadiroh. Coba Al-Bukhari. Hadir, Pak. Ya, Alisha. Hadir, Pak. Ana Santiani. Hadir, Pak. Az-Zahra. Hadir, Pak. Bagus. Hadir. Okta Ramadewi. Hadir, Pak. Reva Aulia Syafira. Hadir, Pak. Yulia Sari. Yunaldi, Zefri M. Iskandar, ya semuanya hadir. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, ya sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Ya berdoa belajar. Ya Bapak minta untuk dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Si Alif, ya silakan dipimpin. Mohon berdoa. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah berdoa untuk semakin ya meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai aspek religiusnya, selain berdoa, Bapak minta tolong untuk kita sama-sama membaca Al-Qur'an dulu ya. Baca Al-Qur'an yang akan diawali dulu dari ya kawan kalian yang bernama Reva. Ya, silakan Reva. Surat apa hari ini? Surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk. Ya, yang lain sambil disimak bacaannya ya. Surat Al-Mulk dimulai dari Reva. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il bashara hal tara min futur summa rji'il basara karratayni yanqalib ilaykal basharu khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimashabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'tadna lahum adzabas sa'ir. Shadaqallahul 'azim. Ya, shadaqallahul 'azim, shadaqallahul 'azim, shadaqallahul 'azim. Semoga baik yang membacanya maupun yang menyimaknya akan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, ya untuk selanjutnya agar kita tidak lesu, agar kita semangat ya dalam hidup, ya nggak ada yang putus asa, maka untuk mengawali pembelajaran ini perlulah yang namanya motivasi, ya motivasi agar kita semakin semangat dalam hidup. Ya coba anak-anak sekalian bisa disaksikan ya di layar ya. Ini ada video motivasi. Dan nanti setelah menyaksikan video ini, tak tolong kepada Anda sekalian untuk bisa menyimpulkan apa yang ada dalam video tersebut, video motivasinya ya. Oke. Ditonton dulu anak-anak. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai karakteristik yang berbeda, dan semua itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti yang digambarkan pada kisah inspiratif dari sebuah buku yang berjudul Public Speaking Master. Nah, penasaran seperti apa kisahnya?
dan pelajaran apa yang terkandung dalam kisah tersebut? Mari kita simak setelah yang satu ini. Dikisahkan ada seorang profesor yang ingin melakukan penelitian di sebuah hutan yang terletak di seberang laut. Sang profesor mengambil jasa dengan perahu untuk sampai pada hutan yang dituju. Setelah hampir sampai di hutan, tiba-tiba profesor bertanya kepada sebuah perahu yang sedang menggendong. Profesor bertanya, "Tukang perahu, apakah Anda pernah belajar geologi?" Tukang perahu menjawab, "Tidak pernah, Pak. Saya tidak mengerti apa itu geologi." Sang profesor berkata lagi, "Berarti Anda kehilangan 30% dari hidup Anda karena tidak pernah belajar geologi." Selang beberapa waktu, sang profesor bertanya lagi, "Tukang perahu, apakah Anda tahu tentang ilmu botani?" Si tukang perahu menjawab, "Saya tidak pernah belajar tentang hal itu, Pak." Sang profesor berkata lagi, "Wah, Anda kehilangan 30% lagi dari hidup Anda karena tidak pernah belajar ilmu botani." Perahu terus melayu dan profesor bertanya sekali lagi pada si tukang perahu, "Tukang perahu, apakah Anda pernah belajar geografi?" Dengan rasa malu dan kepala tertunduk, menjawablah si tukang perahu tersebut, "Saya tidak mengetahui apa itu geografi, Tuan Profesor." Sang profesor berkata, "Berarti Anda sudah kehilangan 90% dari pengetahuan hidup Anda karena tidak pernah belajar berbagai seperti itu." Hari betapa sore, angin bertiup makin kencang dan ombak laut menjadi semakin deras dan menerpa perahu tersebut. Akhirnya perahu itu pun terbalik. Dalam kondisi mereka berpegangan perahu yang terbalik, si tukang perahu minta izin kepada sang profesor untuk mengajukan satu pertanyaan, dan profesor pun setuju. Si tukang perahu bertanya, "Pak Tuan Profesor, apakah Anda pernah belajar berenang?" Di tengah kepanikan karena takut tenggelam, sang profesor menjawab, "Saya tidak pernah belajar berenang, Pak Tukang Perahu." Sambil berenang dan berteriak keras, tukang perahu berkata, "Pak Profesor, Anda akan kehilangan 100% hidup Anda karena tidak pernah belajar berenang, Pak." Nah, Sobat, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita sang profesor dan tukang perahu adalah kita tidak boleh merasa sombong dalam ilmu yang sudah kita miliki, karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda, dan tentunya pelajaran hidup yang dilalui pun pasti berbeda. Renungkanlah bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan pasti memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Misalnya seorang arsitek handal pun belum tentu bisa menjalankan tugas seorang tukang batu, atau seorang pengusaha belum tentu bisa bertani dan sebaliknya. Seorang yang pandai bertani belum tentu bisa berbisnis. Ini semua bukan perbedaan, tetapi ini adalah keanekaragaman agama, karena yang mana yang satu melengkapi yang lain. Salah besar jika kita atau ada seseorang yang merasa lebih pintar dalam suatu hal dan merendahkan orang lain. Oke Sobat, semoga cerita sang profesor dan tukang perahu bermanfaat bagi kita, agar kita menjadi manusia yang lebih bijak dalam kehidupan ini. Ikuti terus video dari Celaka, inspirasi dahsyat dari rahasia pola pikirmu. Ya baik, dari video motivasi tersebut ya, Bapak mau tanya ke anak-anak semuanya ya, ada yang bisa menyimpulkan dari video tersebut apa pelajaran ya tentang video motivasi yang sudah kalian tonton? Siapa yang bisa jawab? Ya, bagus ya. Coba kamu aja, Rido, silakan. Ya, silakan. Sebelumnya izin Pak, saya mengulangi apa yang dapat kita ambil dari video kita tadi. Sebaiknya kita tidak boleh merasa sombong dengan ilmu yang kita miliki saat ini, karena masih banyak ilmu di luar sana yang bahkan jumlahnya lebih banyak dari yang ilmu yang kita miliki saat ini. Karena pengalaman hidup yang orang itu berbeda, dan otomatis pelajaran hidup yang dilampauinya pun pasti berbeda.
Ya, bagus. Ya, beri aplaus kepada kawan kalian. Ya, intinya adalah kalau kita punya ilmu, ya maka kita tidak boleh merasa sombong, merasa paling berilmu dan lain sebagainya. Ya, jadilah orang itu seperti padi. Ya, semakin ada isinya semakin merunduk. Ya, tidak menyombongkan dirinya. Ya, anak itu sudah bagus sekali tadi itu ya. Kawan kalian punya mental yang luar biasa. Ya, baik. Selanjutnya, ya Bapak mau tanya lagi ini ya sebelum materi kita bahas ya. Kira-kira masih ada yang ingat terhadap materi yang Bapak sampaikan di minggu yang lalu? Ya, masih ada yang ingat? Siapa yang masih ingat? Ya, coba kamu materi tentang apa? Materi minggu lalu itu menuntut ilmu, Pak. Ya, coba apa yang masih kamu ingat dari materi yang Bapak sampaikan di minggu yang lalu? Silakan. Apa aja? Menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu adalah ya, Menuntut ilmu adalah belajar, Pak. belajar ya, kewajiban setiap manusia, terutama yang beragama Islam. Ya, bagus, beri tepuk tangan kepada Pak Anu. Ya, sepertinya masih ada yang mau jawab lagi ya tadi itu ya. Coba Ridho apa? Ya, yang masih diingat. Materi yang telah kita pelajari sebelumnya adalah materi menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Faridotan ala kulli muslim. Ya. Apa orang muslim wajib menuntut ilmu. Ya, bagus. Beri aplaus kepada kawan-kawan. Alhamdulillah masih bisa diingat materi yang lalu, punya semangat yang luar biasa ya. Maka Bapak kasih tahu untuk materi hari ini ya adalah materi tentang larangan pergaulan bebas dan larangan berbuat zina. Ya, sebelum memasuki materi yang baru ini, ya Bapak ingin coba tes kemampuan kalian dulu. Ya, seberapa pahamkah kalian tentang materi ini? Ya, Bapak akan kasih soal. Soalnya berupa Google Drive ya, Google Form yang sudah Bapak siapkan. Coba dicek di HP-nya masing-masing. Ya, Bapak akan kirimkan ke grup kelas. Kalau anak-anak dilihat di HP-nya masing-masing, ya. Ya, kalau sudah dibuka, dilihat di WA, itu sudah ada soal-soalnya ya. Nah, silahkan dikerjakan. Bapak tunggu. Bapak kasih waktu sekitar 5 menitan. Baik, cukup waktunya ya. Soal-soalnya sudah selesai dikerjakan semuanya. Dan kalau Bapak cek tadi itu menurut laptop datanya adalah sebagian besar ya ada yang sudah paham ya, sebagian besar juga masih ada yang ya setengah ya, ada juga yang belum paham sama sekali ya tentang materi ini. Ya, maka ada baiknya ini ya sudah Bapak siapkan materinya. Adapun ya tujuan pembelajarannya ya, coba siapa yang bisa membaca ya tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajarannya apa saja? Sini ada 5. Siapa yang bisa baca? Ya, ini coba siapa? Ini siapa namamu? Ya, saudara, silahkan dibacakan tujuan pembelajarannya. Menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik akan membiasakan meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. Yang kedua, setelah mengamati video, peserta didik dapat menunjukkan perilaku menghindari pergaulan bebas dan zina sebagai pengalaman Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video tentang tata cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, peserta didik dapat menganalisis ilmu tajwid pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati video tentang pergaulan remaja, peserta didik dapat menganalisis larangan pergaulan bebas dan zina sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang kelima, setelah mengamati PPT, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2.
Ya, beri aplaus buat teman kalian ya. Anak sekalian ya, lihat di gambar di sini ya. Ini ada gambar apa ini yang pertama ini? Ya. Ya, gambar. Ya, terus kemudian yang sebelah sini gambar apa? Hamil di luar nikah. Ya, hamil di luar nikah. Ini contoh-contoh perbuatan yang baik apa buruk? Patut ditiru atau tidak? Nah, nanti ya akan Bapak bagi kelompok setelah ini ya. Nanti masing-masing kelompok akan menceritakan ini contoh perbuatan apa dan apa pendapat kalian tentang gambar-gambar yang ada di slide Bapak ini ya. Coba diperhatikan dulu. Nanti biar paham ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada gambar apa ini contoh? Ya. Kemudian ini ada permasalahan yang berikutnya ya. Ini ada siswi yang pegang. Seorang siswi SMP di Magelang, Jawa Tengah tega membunuh bayinya setelah gagal melakukan aborsi. Bayi tak berdosa tersebut rupanya sehubungan gelap dengan kekasihnya. Alih-alih bertanggung jawab, sang kekasih justru berpaling dan akan menikah dengan wanita lain. Pelaku berinisial ABH, 15 tahun, seorang siswi SMP di Kabupaten Magelang. ABH membunuh bayi yang baru dilahirkannya selesai percobaan aborsinya gagal. Kasat Reskrim Polres Magelang AKP M. Alvan menyatakan kronologi pembunuhan bayi terjadi pada 11 Desember 2021. Kala itu ABH melahirkan bayi perempuan di rumah sang kakek yang berada di daerah Dukun, Magelang. Kepada polisi, ABH mengaku bahwa sang bayi meninggal dunia setelah dibiarkan selama 5 menit. Namun dari hasil autopsi ditemukan adanya luka bekas benda tumpul yang diduga hasil bekapan. Setelah bayinya tak bernyawa, ABH membungkusnya dengan kain dan memasukkannya ke dalam kuali. Ia kemudian meminta tolong kepada neneknya untuk menguburkan ke pemakaman desa. Dikutip dari Tribun Jogja.com, sang nenek tak menaruh curiga lantaran ABH menyebut isi kuali adalah darah menstruasi. Kebohongan ABH terungkap saat dirinya mengeluh tak bisa buang air dan masuk angin pada 17 Desember 2021. Ia kemudian dilarikan ke RSUD Muntilan dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan praktik aborsi. Alfa menambahkan, ABH mengaku sebelumnya juga pernah berupaya menggugurkan kandungan, namun tak berhasil. Bayi yang dikandung siswi SMP tersebut merupakan hasil hubungan gelap dengan kekasihnya PE, 22 tahun, warga Sungai Magelang. ABH sempat meminta pertanggungjawaban dari PE, namun rupanya sang kekasih meminta agar ABH menggugurkan kandungannya. Oke, ini masalah berikutnya. Kemudian yang berikutnya ini ya, untuk masalah di kelompok yang terakhir ini ada lagi ini anak-anak ya. Ya, berikutnya ya belum tampil ya. Baik anak-anak, untuk kelompok yang ketiga nanti ini menyaksikan video permasalahan berikutnya ini ya.
Ya, baik. Ya, ini tadi video apa ini tadi? Video tentang aborsi. Ya, untuk berikutnya Bapak ingin membagi kelompok ya, seperti yang Bapak sudah bilang di awal tadi, ya. Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ada yang 9 orang, ada yang 10 orang. Ya. Untuk apa? Untuk membahas ya video-video yang sudah Bapak tampilkan, yang sudah ditonton bersama, beserta foto-foto yang sudah ada tadi itu. Ya. Nah, kemudian silakan kepada masing-masing kelompok yang sudah disepakati ya untuk membuat kelompoknya masing-masing ya, berkumpul kepada kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Sekalian, waktunya sudah habis untuk berdiskusi ya. Untuk selanjutnya Bapak mohonkan kepada masing-masing kelompok untuk maju perwakilannya mempresentasikan hasil diskusinya. Coba mulai dari kelompok 1, silakan perwakilannya siapa? Ya, silakan di depan sini ya, biar bisa didengarkan sama yang lainnya. Oke. Oke, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyimpulkan hasil diskusi kami tentang gambar yang ada di sini. Yang pertama yaitu akibat yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, yaitu banyak akibat pergaulan bebas yang merugikan para remaja, mulai dari menurunnya prestasi, putus sekolah, hingga hamil di luar nikah. Oke, cara yang bisa kita tempuh agar terhindar dari pergaulan bebas yaitu memperkuat pendidikan agama, membentuk karakter yang positif, memilih teman yang selektif, mempererat hubungan orang tua dan anak, dan berpendidikan kokoh. Cukup, sekian, terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih, bagus ya untuk kelompok 1. Berikutnya dari kelompok 2, siapa yang akan maju presentasi? Ya, Alisa ya, yuk, silakan Alisa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putra perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai gambar yang ada di depan. Gambar ini menunjukkan tentang pergaulan remaja, yaitu pergaulan bebas yang berarah negatif, di mana di situ ada kegiatan rokok, minum minuman beralkohol sampai hamil di luar nikah. Dampak negatif dari hal-hal tersebut itu bisa mengakibatkan hubungan antara keluarga maupun teman-teman lainnya menjadi renggang. Sekian. Ya, beri aplaus untuk Bapak 2. Ya, baik anak-anak sekalian ya, dari presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 ya, ini semuanya sudah bagus ya. Sudah bagus, alhamdulillah. Untuk yang berikutnya ya, yang berikutnya dari anak-anak sekalian, kalau ada yang belum paham, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, maka Bapak beri kesempatan untuk yang ingin bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Izin bertanya, Pak. Dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi, saya sudah tidak diperbolehkan pacaran dalam agama Islam. Jadi, bagaimana kalau suami melakukan pendekatan atau pengenalan, itu keduanya pernikahan. Ya, bagus pertanyaannya ya.
inilah kalau dia itu ya belajar dan memperhatikan. Tadi ada yang bertanya ya, dalam Islam itu tidak boleh ada namanya pacar. Terus kalau kita ingin menikah, kalau nggak pacaran dulu, gimana caranya? Ya caranya adalah dengan cara taat. Ya, itu nanti ada prosedurnya. Ya, jadi pacaran dalam Islam itu boleh, tapi pacarannya harus diawali dari akad nih. Pacaran dalam Islam harus pacaran setelah menikah. Ya, oke. Maka dari kesemuanya ini materi hari ini kesimpulannya adalah jaga diri kalian baik-baik ya selama SMA ini, jangan sampai terjerumus kepada ya perbuatan dosa, perbuatan pergaulan bebas, perbuatan zina yang berakhir kepada aborsi dan lain sebagainya. Ya, dan ingin Bapak sampaikan bocoran untuk materi yang akan Bapak sampaikan di hari berikutnya ya, hari Jumat depan adalah materi tentang mengurus jenazah ya. Maka itu nanti kalian baca-baca dulu ya. Dan anak-anak sekalian, sebagai bentuk kalian memahami materi yang sudah disampaikan sama Bapak hari ini yang kita sudah belajar bersama-sama, maka Bapak ingin tes lagi ya. Tes dengan soal-soal yang sudah Bapak buat melalui Google Form ya, sudah Bapak siapkan lewat ya, sudah Bapak kirimkan linknya itu lewat grup ya. Silakan dicek di WA-nya masing-masing. Ya, Bapak kasih waktu sampai ya 5 menit saja sebagai post testnya. Ya. Ya, cukup ya. Oke, nanti Bapak akan lihat jawaban dari anak-anak sekalian ya tentang post testnya. Baik anak-anak sekalian, masih semangat semuanya? Masih. Coba Bapak ingin lihat semangatnya lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Nah, demikianlah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, kita sama-sama tutup kegiatan belajar hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah.